Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas dua ayat yang menunjukkan betapa luar biasanya maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Al-Ghafur, maha pengampun, sehingga adilnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mempedulikan masa lalu seseorang, bagaimanapun gelapnya masa lalu seseorang. Pertama adalah di surat Al-Furqan ayat ke-70. Sebetulnya di ayat 68 dan 69 Allah menyebutkan orang yang menyebutkan salah satu dosa besar. Di ayat 68 Allah menyebutkan dosa syirik, membunuh manusia yang lain tanpa alasan yang benar, dan juga berzina. Sampai kemudian Allah mengancam, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh orang, kemudian berzina, dia mendapatkan dosa dari Allah. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Dan nanti azabnya akan dilipat gandakan di hari kiamat. Tetapi kemudian Allah di dalam ayat 70 berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kecuali orang yang mau bertobat, kemudian beriman dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka ini nanti maksiat-maksiat yang dulu dia kerjakan akan diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama menafsirkan apa maksud pelaku dosa besar. Bahkan di sini orang yang telah berbuat syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina, asal dia mau bertobat, beriman dan beramal soleh, nanti justru dosanya dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam sebuah hadis derajatnya sahih, riwayat dari Imam Muslim nomor hadis 190, termasuk juga Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2596. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa nanti di akhirat ada orang yang dulunya sering sekali melakukan kemaksiatan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yuk tabirojulin fayakul. Didatangkanlah seorang lelaki tadi yang punya masa lalu sering berbuat maksiat. Salu an sigori dzunubihi. Maka Allah memerintahkan, tanyakan kepada orang ini dosa-dosa kecil yang dulu pernah dia kerjakan. Wa akhbisu kibaroha, tetapi sembunyikan dulu dosa besar, ungkit dulu dosa kecilnya dulu. Fayuqalu lahu, maka kemudian orang ini ditanya di padang mahsyar, amil zakadza wa kadza yauma kadza wa kadza, apakah kamu dulu pernah melakukan dosa ini di hari ini? Kemudian orang tadi menjawab, ya, qala, ya, fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Ya, kemudian orang ini tidak bisa menghindar, ya, tidak bisa mengingkari. Kemudian ditanya lagi, amilat kaza fi yaumi kaza wa kaza, apakah kamu juga melakukan dosa yang ini di hari ini, dosanya seperti ini? Begitu terus, beberapa dosa disebutkan. Akhirnya orang ini tidak bisa menghindar karena memang betul-betul sudah ditampakkan dan merasa dia sudah binasa, merasakan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kemudian fayuqalu lahu,
Kemudian orang ini diberitahukan, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sesungguhnya maksiat-maksiat yang tadi sudah kami sebutkan, kami rubah menjadi pahala. Ya. Qala fayaqulu, maka kemudian orang ini saking gembiranya, ternyata dosa kecil tadi dirubah jadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi berkata kepada Allah, ya Rabbi, laqad amiltu asya'a ma araha hauna. Ya Allah, sebetulnya saya masih banyak perbuatan dosa yang saya kerjakan, termasuk dosa-dosa besar, tetapi belum Engkau tampakkan pada saat ini. Ya. Yang tadi ketakutan malah justru sekarang seluruh dosanya ditampakkan oleh Allah agar dirubah menjadi pahala. Maka kemudian faqala, sahabat yang meriwayatkan hadis tadi mengatakan, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Ketika bercerita kisah ini, Rasulullah sampai tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya karena melihat bagaimana orang yang punya masa lalu kelam tetapi dia memenuhi syarat di ayat 70 ini, dia bertobat, beriman dan berubah menjadi orang yang rajin beramal soleh, maka seluruh dosanya justru diganti oleh Allah menjadi pahala. Ini ayat pertama dalam surat Al-Furqan ayat ke-70. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kalian mau bertobat dari seluruh dosa-dosa kalian, maka Allah menjanjikan dua perkara dalam ayat ini. Yang dijanjikan Allah yang pertama adalah asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kalian. Sebetulnya kalau janji pertama ini saja dipenuhi itu sudah sangat bagus sekali. Sebagaimana kita meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain, kemudian orang lain memaafkan kita, itu sudah sangat bagus sekali. Tetapi Allah lebih pemurah dari manusia, maka kemudian Allah memberikan janji yang kedua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji yang kedua, kalau kamu mau bertobat, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak hanya diampuni, Allah janjikan orang ini dimasukkan ke dalam surga dengan amal berupa taubat dari dosa-dosa yang dulu pernah dikerjakan. Ini seperti orang minta maaf kepada orang lain atas kesalahannya, kemudian dimaafkan, ditambah lagi diberi hadiah. Ya, kalau ini kondisi pada manusia sangat langka sekali, hampir-hampir tidak ada. Tetapi kalau ada hamba Allah yang banyak berdosa, kemudian dia tobat kepada Allah, janji Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah masukkan kita ke dalam surga. Dua ayat ini sebagai ayat kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin, seluruh hamba Allah yang pasti semuanya pernah berbuat dosa, baik kecil maupun besar. Kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi sisa-sisa harinya dengan amal soleh, maka tobatnya diterima, kemaksiatannya justru dirubah menjadi pahala, dan kemudian orang ini dimasukkan ke dalam jannah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, at-taibu minaz-zanbi kaman la zanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa itu persis seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, sehingga semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, kullu bani Adam khata, setiap anak Nabi Adam sering berbuat salah. Khata itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perlombaan itu kan lomba sesuatu yang baik, yang terbaik, yang terpintar, yang terbersih. Tetapi ini Rasul
memberikan satu perlombaan tukang dosa atau pendosa yang terbaik, di mana pendosa yang terbaik kata Rasulullah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat, beberapa hadis juga untuk menunjukkan fadilah asalkan orang ini mau bertobat kepada Allah, kemudian mengisi sisa hidupnya dengan beramal soleh, Allah ampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.